Kemudian berbalik dan menatap Raja Iblis dalam aura gelap dengan tatapan dingin di matanya. Rasa dingin di tubuhnya sudah mengerikan, dan entah kenapa, auranya mulai naik dengan cepat. Jika Anda melihat dari dekat, Anda dapat melihat bahwa ada warna biru di jantung Liu Li, yang terus menyebar dan meresap keluar, dan kemudian mengisi setiap bagian tubuh. Ini adalah kekuatan dari beberapa generasi master yang tersimpan di dalam batu roh es. Kekuatannya sangat dahsyat dan murni. Bahkan mantan pemimpin sekte roh es hanya bisa mengerahkan 1/10 atau 1/12 dari kekuatan besar semacam ini. Namun, di tangan Liu Li, yang memiliki tubuh roh jiwa es, dia bisa menggunakannya semudah dengan lengannya sendiri. Namun, kekuatan pemimpin berturut-turut yang tersimpan di dalam batu roh es terlalu kuat, dan bahkan tubuh Liu Li tidak dapat menahannya semua. Ini seperti bisa mengerahkan kekuatan tempur yang sedemikian rupa, tetapi tubuh tidak dapat menahan kerusakan fisik yang disebabkan oleh kekuatan tempur yang dahsyat ini. Dia harus mengaktifkan roh esnya untuk beradaptasi. Bas-bas udara dingin berwarna biru mulai merayap di kulit Liu Li yang bersih seperti ular. Saat udara dingin menyebar, kulit halus secara bertahap menjadi halus dan sebening kristal, semurni kristal es di bawah sinar matahari. Permukaan tubuh Liu Li dihiasi dengan kristal seperti dewa abadi yang diasingkan melayang di udara memancarkan cahaya biru. Liu Li menukik ke bawah dan sejumlah besar kabut putih meledak di belakangnya menghasilkan suara sonik. Tubuhnya yang jernih seperti kristal menukik ke arah para iblis di tanah seperti meteor bang. Kaca itu jatuh ke tanah menyebabkan bumi berguncang dan suara menderu terdengar. Tempat di mana kakinya berdiri tiba-tiba ambruk ke bawah. Dan kemudian dengan kaca sebagai pusatnya, keruntuhan terus menyebar ke segala arah. 10 meter, 100 meter, 800 meter. 3 ledakan aura yang mendominasi menciptakan lubang melingkar besar berbentuk tangga, dari dangkal ke dalam radius 800 meter di sekitar Liu Li. Seperti meteorit yang jatuh, tanah retak, dan retakan besar sepadat sarang laba-laba mulai menyebar dengan cepat ke segala arah. Di tanah yang tenggelam, tiba-tiba muncul paku-paku es yang menembus secara akurat ke dalam aura gelap dari iblis alien. Satu demi satu, iblis-iblis alien yang besar dan tampak ganas itu segera tertusuk oleh paku-paku es ini. Ini belum berakhir. Saat paku-paku es menembus tubuh iblis-iblis alien, udara dingin meledak, langsung membekukan tubuh satu demi satu iblis. Kemudian, dengan fluktuasi teratur dari tanah, mereka mulai hancur. Aura gelap menghilang sepenuhnya ke udara sekitarnya bersama dengan kristal es. Dalam sekejap saja, tidak ada iblis yang selamat dalam radius 800 meter. Aura gelap tebal tetap berada di sekitar area tempat udara dingin meledak. Raungan para iblis memekakkan telinga, tetapi mereka tidak berani memasuki area seperti itu lagi. Liu Li sendirian benar-benar menekan ribuan iblis asing ini. Domba berkaki dua, kau telah membuatku marah. Karena kau menolak untuk menyerah, maka pergilah ke neraka. Raja Iblis meraung dan melolong, dan tubuh kekarnya akhirnya keluar dari atmosfer gelap yang pekat. Tingginya hampir 20 meter, dengan kaki tebal yang ditutupi rambut hitam legam. Hanya dengan menginjak tanah, tumbuh-tumbuhan dalam radius ratusan meter di sekitarnya akan layu dengan cepat. 6 lengan berbaris berjajar, setebal pilar raksasa. Ketika telapak tangan mengepal, aura gelap berubah menjadi tombak hitam tajam yang terkepal di telapak tangan dan kemudian dilemparkan ke arah Liu Li. 6 tombak itu seperti misil yang bergerak sangat cepat hingga menembus penghalang suara. Area tempat Liu Li berada dihantam oleh tombak hitam pekat, menyebabkan serangkaian ledakan dahsyat. Tanah dan debu beterbangan kemana-mana, menutupi seluruh area dengan radius beberapa ribu meter. Ekspresi haus darah terpancar di mata merah menyala Raja Iblis Alien. Dia menekuk kakinya sedikit meninggalkan 2 lubang besar yang dalam di tanah. Dia melompat dan jatuh ke dalam debu. Tempat Liu Li berada ke 6 lengannya terus melambai-lambai di udara, menghantam ke arah posisi Liu Li. Kecepatannya sangat cepat hingga hanya bayangan yang bisa dilihat. Udara meledak, bumi bergetar dan aura kehancuran seperti tanah longsor mulai bergetar. Bahkan akar pohon kehidupan terdengar naik dan turun dengan suara tanah dan rumput yang berguncang di tanah. Aura kekerasan menyebar seketika dengan tekanan sebanding dengan kekuatan penuh seorang kaisar bela diri, menciptakan area tak berpenghuni dalam radius beberapa ribu meter. Belum lagi para elf, bahkan aura gelap para iblis mulai mundur dengan cepat. Dia takut dia akan terpengaruh oleh Raja Iblis gilanya sendiri dan mati tanpa tahu bagaimana dia mati. Pemanah, serang! Ratu Elf mengangkat tongkat kerajaan di tangannya, dan di atas kepala Raja Iblis, lingkaran sihir berwarna-warni muncul dan panah emas muda menghujani. Pada saat yang sama, para pemanah elf mengepakkan sayap mereka di udara, menarik busur mereka dan menembakkan anak panah, meluncurkan gelombang demi gelombang anak panah ke arah Raja Iblis, berusaha menyelamatkan Liu Li. Ketika pancaran cahaya keemasan dan hujan anak panah kurang dari 10 meter dari Raja Iblis, tentakel yang terbuat dari aura gelap tiba-tiba muncul di belakang Raja Iblis. Mereka menyapu bolak-balik, dengan mudah menghancurkan gerakan mematikan itu, dan Raja Iblis sama sekali tidak menderita luka apapun. Ratu Elf, dagingmu terlihat putih lembut dan montok, aku ingin tahu apakah rasanya lebih enak daripada elf lain. Saat Raja Iblis menggebrak tanah dengan keenam lengannya, dia mendongak ke arah Ratu Elf, yang mengenakan gaun putih dengan tepi emas. Lidah merah panjangnya menjilat sudut mulutnya yang pecah-pecah, dan mata merahnya penuh dengan keserakahan. Swish. Pada saat ini, di tengah suasana gelap yang pekat, hawa dingin mulai menyembur semakin dahsyat.
Pedang panjang yang bertransformasi dari kristal es terus mengembun dalam proses penghancuran dan kelahiran kembali, dan akhirnya menerobos blokade aura gelap dan menutupi bagian-bagian vital Raja Iblis. Satu demi satu, pedang kristal es menembus kulit keras Raja Iblis. Dalam sekejap, 6 lengan kokoh itu ditebas oleh cahaya pedang dan kemudian jatuh satu demi satu. Bab 980 Pembunuh Iblis berlapis kaca-kaca berwarna di lapisan bawah melayang di udara dan datang di depan Raja Iblis. Dia sangat kurus sehingga dia tampak sangat kecil bahkan dibandingkan dengan wajah Raja Iblis, bahkan kaca sekecil itu dikelilingi oleh udara dingin berwarna biru. Dan dia mengubah telapak tangannya menjadi kepalan dan meninju ke udara meledak dan angin kencang bertiup. Kepala besar Raja Iblis menghadapi kekuatan besar pada saat ini, dan menjadi cekung dan terpelintir, kemudian tubuh besarnya melesat keluar seperti bola meriam bang. Raja Iblis kehilangan kendali dan berguling dan bergegas di tanah, kadang-kadang membentur kepalanya, dan kadang-kadang pantatnya. Dia terlempar ribuan meter jauhnya oleh pukulan Liuli dan berguling di tanah, meninggalkan bekas yang dalam dan panjang dengan aura gelap es misterius 9 naga menghancurkan di udara. Liuli sedikit membuka bibirnya yang merah menyala, dan di atas klan iblis yang tersebar di seluruh langit di bawah, awan gelap tebal dan berkelanjutan berkumpul, yang menekan dan menyesakkan. Di lapisan awan ini, ada aura sedingin es yang sangat menakutkan yang seolah menghancurkan dunia dan menyelimuti kepala klan iblis. Domba berkaki dua, kau pantas mati, beraninya kau menyakiti tubuh iblis suciku yang mulia seperti ini. Raja Iblis bertangan 6 itu meraung dari kejauhan dengan aura gelap yang mengelilinginya. Keenam lengan yang terpenggal itu tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan genggaman di udara, tombak lain muncul, bergegas menuju sisi ini, bumi bergetar dan 6 lengan melemparkan tombak gelap pada saat yang sama. Kecepatan lemparan sangat cepat, satu putaran demi putaran, dan dalam sekejap lusinan atau bahkan ratusan tombak melesat ke arah segel wajah Liuli. Liuli tidak melihat Raja Iblis. Dia mengangkat tangannya dan langsung memadatkan ratusan pedang kristal es di udara dan menunjuk ke dalam kehampaan. Satu demi satu, pedang kristal es jatuh di pinggiran suku iblis. Di atas gagang pedang, sejumlah besar udara dingin meletus, melonjak lurus ke langit. Udara dingin yang keluar dari ratusan pedang kristal es membentuk penghalang udara dingin di sekitar suku iblis, membunuh puluhan ribu dari mereka. Tanpa sempat peduli dengan situasi suku iblis, Liuli berbalik sambil memegang pedang kristal es dan bergegas menuju tombak yang meledak. Udara dingin sangat kuat, angin bertiup kencang, dan gaun istana yang panjang bergemerisik. Di depan Liuli, lapisan penghalang udara dingin mengembun. Tidak melepaskan tombak apapun dan menghalangi mereka semua. Liuli bisa saja dengan mudah menghindari tombak itu, tetapi jika dia menghindarinya, kekuatan dahsyat tombak itu akan langsung menuju para elf. Dia tidak peduli jika beberapa elf mati, tetapi jika putrinya terluka, dia akan menyesalinya terlambat. Liuli di udara melenyapkan ancaman yang ditimbulkan oleh tombak dan bertabrakan dengan Raja Iblis 6 lengan. Udara dalam radius 1000 meter di sekitar mereka tampak tercekik. Kemudian dua aura kuat mulai menghilang, kehampaan itu bergetar. Dan angin kencang menyapu. Dalam area tabrakan, bunga dan tumbuh-tumbuhan di tanah langsung hancur oleh gelombang pertama angin kencang dan berserakan di mana-mana. Kemudian tanah gelap terkupas dari tanah inci demi inci dan terlontar ke segala arah seperti senjata tersembunyi. Di langit yang jauh, aura biru tua terus-menerus bertabrakan dengan kegelapan yang luar biasa. Dengan setiap benturan, Ratu Elf yang berada ribuan meter jauhnya dapat merasakan aura destruktif. Kedua aura itu terus meningkat. Dan bahkan pohon kehidupan ribuan meter di langit mulai menggulung daun-daunnya. Tidak peduli apakah itu Liuli atau Raja Iblis, salah satu dari mereka dapat memusnahkan para elfnya. Ratu Elf memandang kedua pihak yang bertikai dengan ketakutan yang tersisa. Untungnya kita memiliki bantuan wanita manusia ini kali ini, jika tidak hutan elf akan hancur total. Raja Iblis 6 lengan ini sebanding dengan alam kaisar bela diri tingkat 96 dan wanita manusia itu bahkan lebih kuat. Selama beberapa ratus tahun terakhir banyak manusia yang bisa dibandingkan dengan wanita ini, apalagi mereka yang bisa lebih kuat darinya. Kali ini keberuntungan dan kemalangan saling bergantung. Iblis asing menyerbu. Dan Raja Iblis asing di level 96 Kaisar Bela Diri adalah bencana. Namun, wanita manusia yang tiba-tiba muncul dan mampu bersaing dengan Raja Iblis asing adalah berkah bagi para elf mereka. Yang mulia, lihat, sepertinya ada sesuatu yang keluar dari awan. Aura yang mengerikan, aura yang ditinggalkan oleh wanita manusia itu. Mungkinkah dia ingin menyegel suku iblis alien ini di sini? Para elf memandangi awan di atas suku iblis alien dan berbicara dengan ketakutan. Ratu Elf melihat ke arah suara itu, mata emas terangnya berkedip dengan cahaya aneh raungan. Raungan naga bernada tinggi terdengar dari awan di awan yang gelap gulita. Aura biru tua melonjak naik berkumpul dan memadat naga es raksasa sepanjang 100 meter membayang di awan. Sisik naganya terkondensasi dari kristal es dan bersinar neon dalam cahaya. Aku melihat bahwa di bawah awan ekor naga itu berayunawan melonjak dan udara bergetar. Naga kristal es raksasa itu bergegas naik dan setelah mencapai ketinggian tertentu itu tiba-tiba mengayunkan ekornya dan berbalik dan dengan raungan naga yang keras. Ia menukik turun ke arah kelompok iblis di tanah. Kalian domba berkaki dua yang sombong benar-benar ingin menggunakan naga es untuk menyegel klan iblis suci kami yang mulia.
Raja Iblis Suci pasti akan membunuhnya dan melahapnya sepenuhnya. Mari kita lawan naga ini bersama-sama. Terdengar suara obrolan dari suku iblis asing yang merupakan bahasa suku iblis asing. Sebagian besar suku iblis dapat berbicara bahasa manusia, tetapi hidup mereka dalam bahaya dan mereka berada di dalam suku, tentu saja mereka berbicara bahasa iblis. Puluhan ribu iblis mulai berkumpul menuju tengah dan aura gelap terus mengembun menjadi semakin padat dan ganas. Aura gelap yang awalnya tersebar di seluruh blokade dingin langsung mulai mengembun menjadi kurang dari 1/10 dari ukuran aslinya. Monster besar yang berubah dari aura gelap itu mengulurkan 4 tentakel besar dan melilit naga es raksasa yang sedang menukik dari langit, mencoba menguncinya sepenuhnya. Roar naga kristal es raksasa itu meraung ke arah langit dan mengayunkan ekornya. Saat tentakel itu menyentuhnya, tubuhnya hancur berkeping-keping secara langsung. Dan kristal es azure yang tak terhitung jumlahnya di udara mulai berjatuhan. Keempat tentakel besar itu hancur total dalam ledakan diri naga itu. Sebelum para iblis dapat bereaksi, naga kristal es raksasa mengembun satu demi satu di awan. Menukik turun bersamaan, bukan 1, tetapi 8. Raung, raung, raung. Naga kristal es raksasa itu menabrak area yang terhalang oleh udara dingin, dan biru laut meledak satu demi satu. Di area yang diblokade besar, aura biru tetap ada, sepenuhnya menutupi aura gelap. Bas bas bas. Setelah beberapa napas, pedang kristal es meledak dan kemudian menghilang. Ketika area blokade biru dibuka, gunung es biru besar terkondensasi di area semula dengan radius beberapa ribu meter. Bab 981 membunuh Raja Iblis. Kesempatan Liuli di dalam gunung es, monster sepanjang ratusan meter yang dibentuk oleh iblis asing membeku di dalamnya. Tidak dapat bergerak, sesosok tubuh berguling dari kejauhan dan menabrak gunung kristal es. Dengan dentuman, gunung itu bergetar dan retakan seperti sarang laba-laba menyebar padat. Kemudian di depan para elf, gunung besar itu mulai hancur berkeping-keping dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan kemudian menghilang ke udara. Domba berkaki 2, aku akan memakanmu hidup-hidup. Darah hitam mengalir di tubuh Raja Iblis berlengan 6. Dia melihat puluhan ribu iblis yang telah menghilang dan meraung marah. Napasnya yang dahsyat menyebabkan pohon kehidupan yang menopang kanopi bergetar hebat. Liuli datang berjalan di udara sambil memegang pedang panjang di tangannya. Dia sebening kristal seperti sosok giok di udara. Aura yang terpancar dari batu roh es di dadanya menjadi semakin kuat. Tanpa ragu sedikit pun, Liuli mengangkat pedang di tangannya. Mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menebasnya secara vertikal ke arah Raja Iblis berlengan 6. Raja Iblis berlengan 6 menyilangkan keenam lengannya di depannya karena takut, mencoba melawan. Namun setelah beberapa saat, dia melihat pedang yang tidak bergerak itu dengan terkejut. Dia tertegun sejenak. Dan kemudian mencibir, kalian domba berkaki 2 yang hina. Aku sudah lama tahu trik kalian. Kalian hanya mengandalkan kekuatan eksternal untuk nyaris bisa melawanku. Sekarang setelah kekuatan eksternal itu menghilang, akan semudah bagiku untuk membunuhmu seperti mengambil sesuatu dari sakuku. Selesai sudah. Dada Elf Queen bergetar, duang pupil emas pucat itu dipenuhi dengan keterkejutan. Jika wanita manusia ini saja tidak bisa menahan Raja Iblis, aku khawatir para elf tidak akan bisa bertahan kali ini. Raja Iblis yang satu ini saja lebih mengerikan daripada semua iblis yang telah dihancurkan Liuli sebelumnya. Menghadapi ejekan Raja Iblis, Liuli menutup telinga dan mendarat dengan tenang dari udara, bahkan tanpa melihat Raja Iblis. Dia berjalan lurus menuju Nanan. Raja Iblis berlengan 6 menjadi berang dan melambaikan ke-6 lengannya, mencoba memukul Liuli hingga menjadi bubur saat dia lewat. Namun, saat menyerang, ke-6 lengan yang tergantung di udara mulai membeku tanpa peringatan apapun. Kristal es biru langit menyebar dengan cepat. Dan hampir seketika menjebak Raja Iblis berlengan 6 di belakang Raja Iblis berlengan 6, pilar-pilar es raksasa muncul dari tanah secara berbaris membentuk rangkaian pegunungan. Memancarkan cahaya terang his ketika puluhan ribu elf melihat adegan ini, mereka tanpa sadar menarik napas udara dingin. Sayap di belakang mereka mengepak tanpa sadar lebih keras, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan apakah Raja Iblis berlengan 6 membeku. Raja Iblis. Siapa yang setingkat kaisar bela diri terbunuh begitu saja? Kekuatan yang dahsyat. Dengan tubuh manusia, dia mampu membunuh Raja Ras Iblis. Bahkan para elf sendiri tidak pernah memiliki kekuatan seperti itu. Terima kasih telah menyelamatkan hutan elf kami. Buah kehidupan yang saya janjikan akan dikirimkan kepada Anda sesegera mungkin. Jangan khawatir, kami para elf bukanlah orang-orang yang mengingkari janji. Kami akan memberikan semua buah kehidupan yang tersisa di hutan elf kami. Ratu elf turun dari langit dengan tongkat kerajaan di tangannya diikuti oleh ribuan elf. Segera setelah dia mendarat, Nanan melepaskan paha ratu dan bergegas ke sisi Liuli. Memeluk paha tuannya, dan mata besarnya penuh dengan sukacita. Tuan, kita bisa pergi mencari kakak sekarang. Kakak sangat membutuhkan buah ini. Setelah kita mendapatkan buahnya, kita akan segera pergi mencari kakak, oke? Liuli tidak mengatakan apa-apa, alisnya sedikit berkerut, wajahnya sedikit pucat setelah bertahan lama. Dia akhirnya tidak bisa menahannya, dadanya naik turun dengan keras dan darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Guru, apakah kamu terluka? Nanan menatap darah yang mengalir dari sudut mulut Liuli, dengan gugup mencubit ujung rok Liuli, dan matanya yang besar tiba-tiba berkaca-kaca.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat tuannya berdarah, dan wajahnya pucat menakutkan. Dia sangat gugup hingga jantungnya berdebar-debar. Nan. Jadilah anak baik, tuan baik-baik saja. Istirahat saja sebentar. Liuli mengelus kepala Nanan, merasa sedih di dalam hatinya. Raja Iblis berlengan 6 ini sangat kuat. Bahkan dia tidak akan mampu menandinginya tanpa bantuan kekuatan dari para tuan penerus batu roh es. Sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatan master di batu roh es untuk nyaris menghadapi Raja Iblis berlengan 6, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa membunuhnya hanya dengan melakukan itu. Jika kebuntuan berlanjut, dia yang menggunakan batu roh es, cepat atau lambat akan dirugikan, dan harus memobilisasi kekuatan luar biasa yang bahkan tidak bisa ditahan oleh tubuh roh jiwa es. Kekuatan ini terlalu kuat, bahkan jika roh jiwa es diaktifkan sepenuhnya, itu hanya sekuat ini. Belum lagi, dia belum mengembangkan tubuh roh jiwa es. Meskipun dia telah membunuh Raja Iblis 6 tangan, dia sendiri juga menderita serangan balik yang sangat serius. Aku khawatir dalam waktu singkat, kekuatanku akan sangat berkurang dan aku tidak akan bisa memobilisasi kekuatan batu roh es lagi. Pergi ambil buah kehidupan. Ratu Elf yang mengenakan gaun putih panjang dengan tepi emas mendesak seorang elf di sebelahnya. Dan kemudian menatap Liuli dan berkata dengan cemas, buah kehidupan memiliki efek ajaib untuk menghidupkan kembali para elf, tetapi bagi umat manusia, efeknya sangat berkurang. Aku tidak tahu apakah itu bisa menyembuhkan lukamu. Peri, jangan khawatir, lukamu disebabkan oleh melindungi hutan elf. Bahkan jika para elf menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka pasti akan membuatmu sembuh. Mata keemasan terang Ratu Elf dipenuhi dengan kesungguhan, dan aura suci langsung menyebar dari tubuhnya. Para elf selalu berterima kasih atas apa yang telah mereka terima dan tidak akan pernah membiarkan dermawan mereka menderita kerugian. Swish swish swish. Pada saat ini, pohon kehidupan yang besar mulai bergetar, dan aura gelap di bawah batangnya berangsur-angsur menghilang selama pemurnian diri pohon kehidupan. Tanpa ancaman Raja Iblis berlengan 6 dan klan Iblis, pohon kehidupan akhirnya hidup kembali. Saat cabang dan daun bergoyang, tanah dalam radius puluhan kilometer bergetar sedikit. Kepingan kristal es tidak jauh di bawah pohon kehidupan hancur bersama dengan Raja Iblis berlengan 6 dan menghilang di Gunung Sumeru Swish. Di atas pohon kehidupan ada cahaya keemasan samar yang bersinar. Di tengah batang pohonnya yang tebal, ruang mulai robek dan lubang keemasan seperti pusaran air muncul. Seberkas cahaya keemasan terang diproyeksikan dari pusaran air, menyinari kaca di permukaan, menambahkan sedikit kesucian padanya. Selain itu, Liuli juga bisa merasakan kekuatan menarik yang datang dari pusaran itu, seolah-olah ia mencoba menghisapnya masuk. Apa artinya ini? Liuli sedikit memiringkan kepalanya, tampak bingung. Ketika Ratu Elf dan elf lainnya melihat adegan ini, mata mereka membelalak tak percaya. Ini adalah mata air kehidupan, inti dari pohon kehidupan. Dibaptis dalam airnya dapat menyembuhkan semua luka dan sangat meningkatkan kualitas hidup. Air kehidupan ini belum dibuka selama ratusan tahun, tetapi hal aneh seperti itu terjadi hari ini. Pohon kehidupan pasti menyadari bahwa itu kamu, Peri, yang menyelamatkannya, dan ingin membalasmu. Peri, rilekskan tubuh dan pikiranmu, jangan melawan. Memasuki air kehidupan dan dibaptis, manfaatnya tak terbayangkan. Saat Ratu Elf sedang menjelaskan, dia melihat aura biru keluar dari tubuh Liuli dan dengan cepat berbicara untuk membujuknya. Liuli sedikit mengernyit tetapi tidak membantah dan menyerah pada perlawanan. Ditarik oleh pusaran, Liuli mengapung sendiri dan melayang menuju pusaran setinggi ribuan meter. PS kata-kata penulis baru-baru ini, jenis skema pembunuhan babi baru telah muncul di mana 22 orang berlarian di halaman rumput. Dan kemudian semua uangnya hilang. Semuanya, harap berhati-hati. Bab 982 kembali ke istana mata air kehidupan telah terbuka secara tidak normal. Kali ini peri manusia ini tidak hanya dapat menyembuhkan luka-lukanya tetapi kultivasinya juga akan lebih ditingkatkan ratusan tahun yang lalu. Yang Mulia Ratu memasuki air mancur kehidupan dan menerobos ke Kaisar Bela Diri tingkat menengah. Peri manusia ini kemungkinan besar akan dapat memperoleh hadiah yang sama dari air mancur kehidupan. Sulit membayangkan hadiah seperti apa air mancur kehidupan itu. Petik 2. Tak terhitung jumlah elf memiringkan kepala mereka dan melihat kaca berwarna yang melayang di udara dengan iri di mata mereka. Pohon kehidupan sudah menjadi eksistensi sakral bagi mereka, belum lagi air mancur kehidupan yang hanya dimiliki oleh para ratu dari generasi ke generasi. Ini benar-benar hadiah dari pohon kehidupan. Ratu Elf membanting tongkat kerajaan di tangannya ke tanah, dan hatinya bergetar 3 kali. Napas tak terlihat meledak, seolah menanggapi pohon kehidupan. Mata emas pucatnya menatap ke atas menampakkan tatapan tulus terakhir kali aku memasuki air mancur kehidupan, aku bahkan tidak mencapai alam Kaisar Bela Diri. Air mancur kehidupan yang aku serap sangat langka, tetapi aku melonjak ke puncak Kaisar Bela Diri tingkat menengah, dan sekarang, peri ini. Sebelum masuk, telah mampu mengalahkan Raja Iblis berlengan 6 yang sebanding dengan alam Kaisar Bela Diri. Dia pasti akan mampu menyerap lebih banyak air mancur kehidupan yang luas, dan bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke puncak alam Kaisar Bela Diri. Dan menurut umpan balik dari pohon kehidupan, ada sesuatu yang tidak normal tentang peri ini. Tampaknya dia memiliki fisik yang spesial, dan air mancur kehidupan selalu memiliki efek ajaib pada fisik yang spesial. Saya khawatir manfaat yang didapat setelah masuk tidak terbayangkan. Ratu Elf adalah raja para elf.
Dia dapat berkomunikasi dengan pohon kehidupan dan memiliki visi yang tak tertandingi oleh elf lain. Setelah mengetahui tentang penyelidikan pohon kehidupan yang hampir merupakan negosiasi, dia mengangguk dan setuju tanpa memikirkannya sama sekali. Wanita manusia ini menyelamatkan klan elfnya dari bahaya dan dia pantas mendapatkan berkat dari klan elfnya. Para elf. Sebagai ras, tidak pelit. Selama mereka dapat berkontribusi, mereka tidak akan menyembunyikan apapun, Tuan. Nanan berdiri di tanah sambil menggenggam kedua tangan putihnya yang lembut dan menatap Liuli yang memasuki pusaran air. Ketegangan di hatinya berangsur-angsur mereda dengan celoteh para elf di sampingnya selama periode waktu berikutnya, para elf mulai membangun kembali rumah mereka. Tanpa invasi iblis asing, banyak elf kembali ke kehidupan normal mereka. Hanya Nanan yang akan berhenti di bawah pohon kehidupan dan mendongak setiap hari. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pusaran tempat gurunya menghilang, matanya yang besar penuh harapan. Di sisi lain, di kota Kekaisaran Dacu, di dalam istana kekaisaran. Di dalam istana Yangxin, suasananya agak membeku. Permaisuri yang sangat cantik itu berbaring di sofa naga. Wajahnya telah mendapatkan kembali warnanya. Seolah-olah dia tertidur lelap dan bulu mata hitamnya yang panjang melengkung dan lurus. Tetapi entah itu tabib kekaisaran yang mendiagnosis denyut nadi pasien atau pejabat wanita terpercaya dan putra mahkota Chu Yuan. Hati mereka semua tegang. Malam ini sudah 3 hari berlalu. Aku ingin tahu apakah Guru Taifu. Aku bertanya-tanya apakah Guru Taifu bisa kembali sebelum malam ini. Bagaimana jika Yang Mulia menunjukkan kelainan dalam 3 hari? Pejabat wanita itu belum tidur selama beberapa hari terakhir, melayani permaisuri dengan saksama. Wajahnya tampak lelah, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk berenergi, matanya penuh dengan perubahan dan ketakutan. Aku tidak bisa memahami denyut nadi ratu. Dia jelas sedang tertidur lelap, tetapi dia tidak bisa bangun. Dia sudah tidur selama 3 hari. Aku khawatir bahwa Guru Agung telah mengambil beberapa tindakan medis untuk nyaris menjaga ratu tetap hidup. Tetapi Guru Agung pernah berkata bahwa dia akan kembali dengan teratai salju Tianshan berusia 1000 tahun dalam waktu 3 hari. Jika Guru Agung belum kembali dalam waktu 3 hari, atau tidak dapat mengejar, aku khawatir penyakit Yang Mulia akan tiba-tiba kambuh. Sekelompok dokter kekaisaran berlutut di tanah dan berbicara dengan ketakutan. Sebagai dokter kekaisaran, mereka merasa sangat bersalah karena tidak dapat mendiagnosis kondisi pasien. Namun ketika saya pikir itu adalah tindakan medis yang diambil oleh Grand Tutor, rasa bersalah di hati saya berangsur-angsur mereda. Jika Anda tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, Anda harus malu, tetapi jika Anda tidak bisa dibandingkan dengan Grand Tutor, bukankah itu normal? Guru berkata bahwa dia pasti akan kembali dalam 3 hari. Chu Yuan berdiri di depan ranjang naga. Berbalik wajah mudanya penuh dengan tekad dan kepercayaan di dalam hatinya, kata-kata sang guru lebih efektif daripada dekrit kekaisaran. Jika guru berkata demikian, maka dia akan sangat mempercayainya. Yang Mulia Guru Agung telah kembali. Saat ini dia sedang merawat Komandan Zong di rumah sakit kekaisaran. Seorang penjaga kerajaan berlutut di pintu masuk aula pembinaan mental dan berbicara dengan suara keras. Tuan kembali, Tuan Taifu telah kembali, segera pergi ke rumah sakit kekaisaran. Chu Yuan bergegas keluar dari istana Yangxin tanpa berpikir. Pejabat wanita memerintahkan para pelayan istana di istana Yangxin untuk merawat Yang Mulia. Dan kemudian dia mengangkat roknya dan mengikuti Chu Yuan. Sebelumnya, karena kondisi kesehatan Yang Mulia Maharani, Rumah Sakit Imperial secara khusus disetujui untuk menggunakan sebuah pavilion di dalam Istana Imperial sebagai tempat tinggal sementara sehingga dapat lebih mudah mengurus kehidupan sehari-hari dan makanan Yang Mulia. Tak lama kemudian, rombongan tiba di Rumah Sakit Imperial. Di ranjang pasien di Rumah Sakit Imperial, Zong Sengnan. Lumpuh seperti bubur, terbaring di sana dengan seluruh tubuhnya terbungkus seperti pangsit, buka mulutmu. Ye Langwit wajah pucat mengeluarkan kelopak teratai dari teratai salju Tianshan berusia 1000 tahun dan menyerahkannya ke mulut Zong Sengnan. Orang yang terakhir membuka mulutnya dan mengambilnya satu kelopak pada satu waktu dalam sekejap. Zong Sengnan yang berbaring di tempat tidur mulai membengkak. Bukannya otot-ototnya telah meningkat, tetapi luka sebelumnya terlalu parah. Dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Dan seluruh tubuhnya menyusut sekarang di bawah pengaruh teratai salju Tianshan 1000 tahun, tulangnya secara bertahap pulih. Menopang otot-ototnya, dan kembali ke bentuk tubuhnya sebelumnya. Robek, kain kasa itu robek inci demi inci oleh otot-otot brutal. Zong Sengnan yang benar-benar lumpuh menggerakkan jari-jarinya, mengangkat lengannya dengan terkejut, dan merobek kain kasa di tubuhnya inci demi inci. Jangan bergerak. Meskipun teratai salju Tianshan 1000 tahun ini adalah obat suci untuk penyembuhan, itu tidak akan menyembuhkanmu dalam waktu sesingkat itu. Kamu perlu istirahat sebentar. Selain itu, kultivasimu telah sia-sia. Tubuhmu sedang memulihkan diri dan darahmu mulai mengalir. Setiap gerakan acak dapat menyebabkan aliran darah menjadi tidak teratur. Ye Lang memberikan nasihat yang penuh perhatian, lalu berbalik untuk melihat Chu Yuan, tersenyum dengan tenang dan berkata, Yuaner, mengapa kamu ada di sini? Baiklah, kurasa kau sedikit tidak sabar, jadi aku akan pergi bersamamu untuk menemui Yang Mulia Ratu. Dia maju selangkah dan berjalan menuju Chu Yuan. Langkah-langkahnya terasa sedikit tidak mantap dan dia tampak sangat lelah. Meskipun tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya, orang bisa merasakan ketidakberdayaan dan kehilangan kendali, yang membuat Ye Lang terlihat sangat goyah. Tuan, Anda sudah lelah. Masih ada setengah hari tersisa sebelum tenggat waktu 3 hari. Jika tidak ada kelainan pada kesehatan ibu, Anda sebaiknya beristirahat sejenak. Chu Yuan menopang lengan Ye Lang dan berbicara dengan khawatir.
Yelang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mari kita bawa Yang Mulia Ratu untuk mengambil teratai salju terlebih dahulu. Membangunkan ratu adalah prioritas utama saat ini. Bab 983 Penyembuhan. Permaisuri yang cantik itu telah meninjau memorial sepanjang malam dan kelelahan, jadi dia tidur nyenyak selama 2,5 hari. Intinya, dia sudah cukup istirahat, dan dengan bantuan teratai salju Tianshan 1000 tahun. Mulai sekarang, selama kamu menjalani kehidupan normal, kamu bisa tetap sehat untuk waktu yang lama. Dengan dukungan Cuyuan, Yelang berjalan keluar dari rumah sakit kekaisaran. Petugas wanita itu hendak pergi bersamanya. Tetapi Zhong Sengnan yang sedang berbaring di tempat tidur mendapatkan kembali suara heroiknya dan bertanya, tunggu sebentar, bagaimana keadaan Yang Mulia sekarang? Pejabat wanita itu berbalik, melirik Zhong Sengnan, berjalan maju, dan berkata dengan lembut. Yang Mulia telah tertidur lelap beberapa hari ini, kulitnya cerah dan kemerah-merahan. Tetapi para dokter kekaisaran mengatakan bahwa jika Guru Agung tidak bertindak tepat waktu setelah tenggat waktu 3 hari, mungkin akan ada perubahan mendadak. Untungnya, Guru Besar kembali tepat waktu, dan Yang Mulia pasti akan bangun tepat waktu, jadi kita bisa merasa tenang. Dia menghibur Zhong Sengnan, dan pada saat yang sama menghibur dirinya sendiri, Komandan Zhong, Yang Mulia telah melihat ketulusan hatimu. Ketika Yang Mulia bangun, dia pasti akan menghadiahi Anda. Pejabat wanita itu menatap Zhong Sengnan yang terbaring di tempat tidur dan menghiburnya dengan lembut. Keduanya telah berada di sisi Yang Mulia untuk waktu yang lama dan memiliki kasih sayang yang sangat dalam satu sama lain. Secara pribadi, tidak banyak birokrasi. Tentu saja, bahkan jika ada, pejabat wanita itu tidak akan takut pada Zhong Sengnan. Meskipun dia hanya seorang pejabat wanita yang tidak penting di istana dalam tanpa pekerjaan nyata, Anda harus tahu bahwa dia telah bersama ratu untuk waktu yang lama dan merupakan selebriti sejati di sekitar kaisar. Dengan kata lain, para pejabat wanita mengabdikan diri untuk mendukung pasangan itu. Kalau tidak, bahkan para menteri di pengadilan harus bergantung pada mereka. Jadi, Yang Mulia telah koma selama 3 hari, jadi tidak mungkin baginya untuk memberikan instruksi apapun kepada Guru Agung, apalagi meminta Guru Agung untuk menyembuhkan penyakitku. Kudengar Guru Agung meminta Yang Mulia untuk mencari selir putra mahkota. Maksudnya wanita yang disukai Grand Tutor bukan hanya Yang Mulia. Anda mengatakan bahwa Grand Tutor telah berulang kali datang menyelamatkanku dan menggunakan teratai salju Tianshan 1000 tahun yang mahal. Bahkan sebelum Yang Mulia Ratu, mungkinkah menyembuhkanku? Zhong Sengnan berhenti berbicara pada titik ini. Dengan alis tebal dan mata besar, dia menatap petugas wanita itu dengan curiga seolah-olah dia menantikan jawabannya. Pejabat wanita yang lelah itu menatap otot tendon Zhong Sengnan yang kuat dan sudut mulutnya berkedut. Dia menatap Zhong Sengnan yang penuh harapan. Dan berkata dengan sudut mulut yang sedikit terangkat, saya tidak berani berbicara dengan keras, karena takut mengganggu si pemimpi. Dia melirik para dokter dari rumah sakit imperial yang berjalan di belakangnya dan berkata dengan nada bercanda. Maju cepat Komandan Zhong, kerasukan, cepat usir roh jahat, tuangkan air kuning ke mulutmu, ini cara terbaik untuk membangunkan orang. Pembawa narkoba maju, dan Tuan Stone yang pertama. Mereka yang membawa gula harus mundur, dan jangan biarkan mereka merasakan manisnya. Kau kuku kecil. Zhong Sengnan memelototi petugas wanita itu dengan marah. Petugas wanita itu menjulurkan lidahnya dan melarikan diri dari rumah sakit kekaisaran. Ada beberapa hal yang dia simpan di dalam hatinya tetapi tidak diucapkan dengan lantang karena takut menyakiti perasaan Komandan Zhong. Faktanya, dia secara kasar telah menebak maksud dari Grand Tutor. Itu hanya karena teratai salju Tianshan berusia 1000 tahun baru saja dipetik, dan dia khawatir apakah itu telah dirusak oleh alien. Itulah mengapa Komandan Zhong diizinkan untuk mengambilnya terlebih dahulu. Satu-satunya tujuan adalah agar Yang Mulia dapat mengonsumsi obat penyembuh yang lebih terpercaya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Komandan Zhong benar-benar akan memikirkan tentang cinta antara pria dan wanita. Itu di luar ekspektasinya. Sejak zaman dahulu, para pahlawan mencintai gunung, tetapi mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka mencintai gunung. Otot dada Komandan Zhong memang tinggi. Tetapi, dia memiliki ini di sekujur tubuhnya, dan setiap ototnya mengesankan. Kalau dipikir-pikir, para pejabat wanita merasa sangat aneh bahwa Komandan Zhong adalah seorang wanita. Pejabat wanita itu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan menghela napas dalam hati sambil bertanya-tanya pahlawan mana yang akan menjadi komitmen Komandan Zhong di masa depan. Menguap. Yang Mulia Cuyuan bersin dengan keras, menggosok ujung hidungnya, dan menatap Yelang yang berbalik dengan malu-malu. Tuan. Silakan lanjutkan, hidungku hanya sedikit gatal. Lebih perhatikan istirahat, tetapi jangan kendur dalam kultivasimu. Kamu harus belajar menggabungkan pekerjaan dan istirahat. Yelang menatap Cuyuan dengan pandangan setuju dengan hormat yang besar, lalu dia mengangkat permaisuri cantik dari dipan naga dengan satu tangan, menyandarkannya di lengannya. Dan mengambil mangkuk pasir dari pelayan istana, yang berisi sup hangat yang dicampur dengan bubuk teratai salju Tianshan berusia 1000 tahun. Mangkuk porselen itu dibawa ke bibir ratu cantik, Yelang menggunakan 2 jari untuk membuka bibirnya yang cerah dan berair dan menuangkan sedikit cairan ke dalamnya, tetapi tidak menelannya. Yelang sedikit mengernyit dan menatap Cuyuan yang langsung mengerti dan menatap dengan sungguh-sungguh sekelompok dokter kekaisaran yang berlutut di aula. Aura seorang atasan langsung menyebar, dan dia mendengus dingin. Guru Taifu sedang merawat ibu, apa yang kalian tunggu di sini? Pergi, aku akan pergi sekarang. Sekelompok dokter kekaisaran dengan cepat berdiri, saling memandang, dan pergi dengan cepat. Mereka semua memiliki tebakan di benak mereka.
Yang Mulia Ratu selalu menghargai privasi ketika meminta tabib kekaisaran untuk mengobati penyakitnya dan bahkan mengharuskan mereka menggunakan benang gantung saat memeriksa denyut nadinya. Siapa yang menyangka bahwa Guru Agung tidak hanya mengambil tindakan langsung, tetapi juga memeluk Yang Mulia Ratu. Bahkan Yang Mulia Putra Mahkota hanya menyaksikan dari samping dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membujuknya. Jika mereka tidak memahami beberapa kisah di baliknya, mereka benar-benar tidak pantas untuk tinggal di halaman dalam istana kekaisaran. Beberapa dokter kekaisaran sudah mempersiapkan diri secara mental dan harus kembali untuk mengepak tempat tidur mereka hari ini. Grand Tutor bertanggung jawab atas istana, jadi tempat tinggal sementara mereka kemungkinan besar akan diambil kembali segera. Daripada menunggu Yang Mulia mengusir mereka, lebih baik kamu bersikap masuk akal. Semua dokter kekaisaran sudah diusir. Apa yang kamu lakukan di sini? Ye Lang menatap Chu Yuan dan bertanya balik. Chu Yuan membuka mulutnya. Merasa sedikit bingung, bukankah hanya menuangkan obat ke dalam mulut? Apakah dia sebagai seorang putra harus menghindari kecurigaan? Atau apakah tuannya sedikit malu? Tidak ada argumen selama ibuku bisa membuka matanya semuanya baik-baik saja, bagaimanapun dia merasa nyaman karena tuannya ada di sana. Chu Yuan mengikutinya keluar. Dan tepat ketika dia melangkah keluar dari ambang tinggi aula pembinaan mental, seseorang menabrak seorang pejabat wanita yang masuk. Pejabat wanita